Baik, kali ini saya akan membahas skripsi yang sudah pernah diajukannya. Sekarang saya akan mencoba melihat apa yang pernah saya sarankan sebelumnya di bab 1 ini. Ini jadi saya tampilkan dua. Nah, ini dia, supaya fair sama apa yang sudah disarankan. Ini saya cepatkan. Saya cepatin saja menjadi 1,75. Kita cepatin karena itu sudah. Nah, ini dia sudah masuk. Kita lihat sekarang. Nah, ini kita lihat juga. Ya, ini sudah diperbaikinya, ada dari kutipan undang-undang. Ini saya stop dulu, saya lihat dulu. Di sini ada beberapa tambahan. Salah satu upaya tidak lepas satu daerah. Ya, jadi di sini ya saya lihat kamu ini sering sekali menggunakan kata-kata penghubung sebagai sebuah awalan atau apa ya. Karena kemarin belum saya periksa semua. Di sini contoh ya. Kita lihat di sini contohnya. Nah, jadi harus kamu ingat bahwa yang namanya skripsi itu adalah karya tulis ilmiah. Nah, jadi kalau dia karya tulis ilmiah, ya, dia mengikuti pedoman penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau sekarang itu namanya yang dipakai adalah PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi itulah kalau kamu menulis di koran atau di majalah itu bahasa populer. Tentunya tidak perlu mengikuti kaidah-kaidah. Contoh lah yang paling sering saya lihat di sini yang seharusnya bukan sebab, karena bahasa Indonesia itu kan ya terdiri dari subjek di awal kalimat, ada predikat, ada objek, baru ditambah keterangan. Nah, di antara semua ini ada namanya kata penghubung, ya, ada kata kerja, kata benda dan sebagainya. Nah, di sini tengok. Nah, subjek kalimat ya harus diawali seperti itu. Tentunya potensi dimiliki tersebut merupakan aset. Seharusnya ini tentunya ini bukan sebagai subjek, ini adalah koma baru diikuti. Nah, coba kita lihat ya, banyak sekali kemarin itu tidak saya lihat. Nah, ini juga hal ini bukan subjek kalimat yang baik. Ini harusnya lanjutan dari kalimat sebelumnya. Dia itu koma baru hal ini. Nah, dia bukan berdiri sendiri ya. Nah, harus kita, karena ini karya tulis ilmiah bukan karya tulis populer. Nah, nih ya, nah ini juga. Nah, ini seperti ini kata dengan ini bukan sebagai subjek yang berdiri sendiri, biasanya dia penghubung sesudah koma. Nah, ya bukan sebagai subjek dia di sini. Ya, coba ini lagi dengan. Nah, ini sebetulnya lanjutan dari kalimat yang ini, kalimat sebelumnya ya, itu pun koma, bukan sebagai subjek kalimat ya. Ya, kamu perbaiki nanti supaya bagus ya.
Nah, di sini pantai. Nah, kita lihat. Nah, itu destinasi wisata di desa Kecamatan Bawalato. Pantai Tagaule memiliki keunikan di mana selain di sekitar terdapat pohon-pohon, sehingga membuat para pengunjung merasakan kesejukan pantai. Alah, nah, sama seperti ini kalau memang secara populer ini betul penulisanmu ini di Pantai Togule ya. Tapi ini keterangan menunjukkan tempat ya. Dan dia bukan, kalau dia kata keterangan, dia bukan untuk subjek. Nah, ya. Jadi yang seperti ini diperbaiki ini karena karya tulis ilmiah, bukan sebagai karya tulis populer. Itu mengatur. Nah, ini juga salah satu. Nah, ini harusnya koma baru disambung. Ini huruf kecil bukan berdiri sendiri ya. Khususnya ini salah pengetikannya. Nah, ya, coba perbaiki lagi. Berbagai upaya. Nah, coba ya di sini juga. Di sini kalimatnya berbagai upaya, berarti banyak upaya. Di sini berarti upaya yang telah dilakukan adalah media sosial. Ya, YouTube itu bukan media sosial ya. Media sosial itu YouTube, Facebook, Instagram ya. Oke. Dari mulut ke mulut, dan upaya lainnya ini tak usah, karena sudah kamu sebutkan berbagai upaya. Ya udah, sebutkan aja apa upaya yang dilakukan. Nah, sama seperti ini. Kalimat bahwasanya, ini titik, bahwasanya promosi dan citra. Jadi ini apa? Ini bukan subjek kalimat. Jadi sesudah titik itu bahasa Indonesia yang benar adalah subjek. Ini harusnya sesudah koma baru ini, bukan titik. Jadi ini bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, sama ini. Oleh karena itu, ya. Jadi harusnya kamu koma itu baru oleh karena itu. Ini tahun 2018 ini. Ini kenapa ini ada kata lanjutan, apa terputus rupanya nih halamannya? Enggaknya terputus. Kenapa ada lanjutan di sini? Nah, ini kan nggak ada lanjutan ini harusnya. Ya, oke. Ini juga kalau sumber ini tidak harus di tengah, dia tidak ada mewajibkan sumber itu di tengah, rata kiri juga nggak apa-apa. Nah, lihat lagi. Ya, jadi ini saya rasa ini alasannya tidak tepat ya. Jadi kalau memang tahun 2020 itu menurun dari 13.000 ke 3.000, bukan pengaruh promosi. Karena kalau saya lihat itu cenderung kepada adanya COVID-19. Ya nggak mungkin lah gara-gara promosi, gara-gara COVID semua pada tahun 2020 itu turun. Tidak hanya di Nias, di seluruh dunia juga turun. Ya, bukan hanya itu harus kamu sebutkan. Kalau kamu katakan di sini ini karena promosi dan citra destinasi, itu salah besar. Ya, bukan itu penyebab menurun. Yang utama adalah COVID-19. Ini mungkin sebagai pengaruh, ada juga yang mempengaruhinya, tetapi bukan yang mempengaruhi paling utama, karena paling utama itu adalah COVID-19 yang menyebabkan menurun. Ya, ini harusnya kamu tambah lagi di sini. Kalau memang di sini dua, harusnya ada satu lagi di sini ketiga. Apakah promosi dan citra bersama-sama
atau kita katakan bersama atau simultan, mempengaruhi atau berpengaruh terhadap kunjungan, minat. Nah, tuh ya, harus ada dia yang ketiga, jadi tak bisa hanya dilihat satu-satu. Nah, batasan masalah. Nah, karena tadi masalah ini udah jadi 3, tambahkan dia satu lagi jadi 3. Manfaat penelitian. Nah, coba kita lihat ya, apakah 1.5 manfaat. Ya, di sini bab 1 latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, tugas akhir. Nah, ya oke. Nah, kita lihat lagi. Sistematika laporan. Di sini apa namanya sistematika laporan? Coba ya kita lihat. Pedoman 2002 ya, kita lihat. Nah, ini dia 2002. Nah, kita buka ya. Di sini apakah namanya dia? Nah, penulisan skripsi D4 tata niaga, kita buka. Nah, D4 skripsi D4 tata niaga. Nah, di sini. Nah, di halaman 55, berarti kita ketik aja 60. Nah, nah, ini dia. Nah, masih latar belakang, rumusan masalah, batasan, tujuan, manfaat, ya sistematika laporan tulisannya ya. Ya betul kamu. Sekarang kita lihat bab 2. Bab 2 berisi kajian pustaka. Ya, nah baru landasan teori. Jadi kalau bab 2 kajian pustaka ini diutamakan dari jurnal-jurnal dan lain-lain. Kalau landasan teori dari buku-buku. Coba kita lihat ya. Bab 2. Bab 2 diawali dengan kajian pustaka, bukan penelitian terdahulu. Ya, dia judulnya tinjauan pustaka. Ya, berarti dia berisikan jurnal. Salah kamu ini. Ya, coba lihat bagus-bagus ya. Jadi biar saya kecilkan, yang ini juga saya kecilkan. Nah, supaya kamu tahu. Nah, bagian kedua ini saya besarkan. Nah, lihat di sini. Bab 2 berisikan tinjauan pustaka. Udah betul ini. 2.1 berisikan kajian pustaka. Inilah dia yang berjudul isinya penelitian-penelitian atau skripsi atau jurnal terdahulu yang meneliti, tapi bukan namanya penelitian terdahulu. Ya, bukan namanya dia di sini penelitian terdahulu. Ya, ini harus kamu perbaiki nih. Judulnya ini di sini kita ikut panduan ya, kajian pustaka. Nah, kita lihat di sini ada beberapa penelitian yang kamu pakai. Nah, di sini ada nomor 1 Melawati, daya tarik wisata. Judul pengaruh citra dan destinasi terhadap keputusan minat. Jadi usahakan jurnal-jurnal yang kamu ambil itu adalah yang pas semua ada variabelnya ya. Jangan beda-beda kayak di sini kan keputusan berkunjung. Keputusan berkunjung itu berbeda dengan minat berkunjung. Kalau keputusan sudah diputuskan, kalau minat masih belum diputuskan, hanya minat saja, bisa jadi bisa tidak. Nah, ini juga dari mana ada bauran promosi ya. Carilah yang betul-betul pas ya. Karena yang judul yang kamu buat ini banyak sekali di internet, bertabur ini orang yang kayak gini ya.
Tapi usahakanlah yang pas. Ini lagi. Nah, minat kunjungan kembali berbeda dengan minat mengunjungi. Kalau minat kunjungan kembali itu dia sudah pernah berkunjung dan mau datang kembali. Kalau minat berkunjung, dia belum pernah sama sekali berkunjung, ya. Coba kamu cari ini. Nah, ini juga tingkat kunjungan. Tingkat kunjungan lebih jauh lagi berbeda. Tingkat kunjungan dia bisa kepada jumlah orang yang mengunjungi, angka dia. Ya, jadi bukan yang sama, ada sama-sama saja. Coba dicari lagi yang bagus. Nah, ini coba analisis faktor-faktor. Nah, ini faktor ini kan banyak pastinya ya. Nah, sementara kamu kan hanya dua saja. Tidak perlu saya rasa banyak-banyak kali di sini kalau memang nggaknya sama-sama isinya ya. Coba cari yang betul-betul sama, dan kalau bisa jangan hanya dari dalam negeri, dari luar negeri juga kamu cari. Ini lagi yang paling gak nyambung nih. Loyalitas pengunjung terhadap kepuasan. Nah, ini gak nyambung. Ngapain kamu buat ini? Ya, ini lagi terhadap peningkatan kunjungan. Ini hal yang berbeda ya. Peningkatan kunjungan dengan minat berkunjung itu jauh beda. Ya, coba perbaiki dulu. Nah, sekarang kita lihat. Nah, jadi tadi itu ada namanya 2.1 kajian pustaka. 2.2 namanya adalah landas teori. Harus kamu tulis di sini landasanku teori, garis miring atau dasar teori. Nah, ini baru kamu tuliskan apa teori yang kamu pakai. Jadi di sini teori promosi. Ya. Ya, ini promosinya banyak yang kamu sebagai variabel, tetapi sedikit sekali yang menyatakan promosi itu. Nah, langsung dari pendapat ahli di atas. Nah, yang permasalahan merupakan. Nah, ini juga berbeda ya. Jadi kalau kamu mengatakan udah di sini, nah ini berarti sudah kamu tarik kesimpulan. Kesimpulan mengenai apa itu promosi. Harusnya agak banyak sedikit kamu tarik baru. Nah, di sininya kamu buat lagi pada dasarnya promosi. Nah, harusnya ini bukan di sini letaknya, ini di awal. Di awal mengenai cerita mengenai promosi, karena nggak nyambung jadinya. Di sini sudah kamu simpulkan, ini balik lagi ke awal. Ya. Nah, ya. Nah, ini udah betul, aktivitas promosi udah di situ udah betul. Nah, ini juga udah terlalu tua ini. Sekarang 2022. Kalau dikurangi 5 tahun, harusnya kamu mengutip pernyataan yang sekitar 2019. Paling lama itu berarti 2017. Bukan lagi 2013. Ini sudah terlalu tua. Ya. Coba kamu ganti itu. Nah, sama juga ini penulisan-penulisannya ini, hal tersebut ini salah. Ya, ini bukan subjek kalimat hal tersebut. Nah, ini harusnya kata sambung di sini wisatawan, koma, hal tersebut. Sama seperti ini, namun ini bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun ini bahasa Indonesia sehari-hari. Nah, ini juga terlalu tua. Ini lagi agar itu bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, jadi ini referensimu pun udah tua, 2014. Coba cari lagi di internet banyak. Ya, seharusnya itu 2017, karena ini 2022 sudah 5 tahun terakhir. Nah, ini juga dalam mengutip tidak boleh seperti ini. Dalam buku Dr. Anang Firmansyah, ini tidak ada cara mengutip karya tulis seperti ini. Ini tulisan populer yang kamu buat ini. Ya, coba diperbaiki penulisan, pengutipan ya. Ini juga bahasa asing, harusnya tulis miring. Nah, ini juga sering sekali. Jadi ini kalau kamu memang mau copy paste silakan, tetapi dibaca juga, dirubah juga. Nah, ini juga coba nih, yaitu ini dalam marketing mix titik. Yaitu ini udah jelas salah. Yaitu bukan subjek kalimat, ini harusnya koma. Ya, coba perbaiki dulu penulisanmu ini. Tuh apa buru-buru kalau bersalahan, ini juga terlalu tua. Ini juga, ini pengutipanmu ini salah. Belinda Sofia Nuraini, mana kayak gini cara mengutip. Nama terakhir tahun itu saja.
Ini juga bukan Muhammad Rizal, Rizal dan kawan-kawan, atau bahasa Inggrisnya Rizal et al. 2016 ya. Coba diperbaiki. Nah ini kenapa jadi 3, 2, 2, padahal ini bab 2 semua. Ya, penomorannya juga kamu periksa. Ini ya. Ini Mapier. Coba perhatikan ya, Mapier juga menjelaskan. Berarti kalau ada kata juga di sini, berarti di atas ini udah ada cerita si Mapier. Sementara di atas ini hanya ada Maulidi dan Pangestuti. Dari mana datangnya Mapier ini? Coba kamu periksa dulu yang bagus lah. Nah, ini lebih tua lagi. Kotler 2006, Middleton 2009. Nggak ada ini ya, nggak laku lagi tuh. 2015 sudah tua. Ini juga gambarmu ini tidak seperti ini. Harusnya dia ini secara bersama-sama juga mereka ada, atau di sini ya. Ini secara tunggal, secara bersama-sama. Nah, contohnya ini ya, yang ini tarik kemari. Nah, ini kemari. Nah, ya ditambah yang ini dan sini. Masing-masing dan secara simultan. Jadi kalau tadi udah kita rubah jadi 3, berarti hipotesisnya juga harus 3. Nah, kamu perbaikilah dulu ya bab 2 mu nih. Kirim bab 1, 2, nanti kirim sekalian sama bab 3. Terima kasih.